Meneruskan pengajian kita Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala yang disyarahkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala. Ini ada tinggal satu tapi banyak dalam syarah Majmu'. Doa untuk meruqyah. Ini penting nih. Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bima rawahu al-Imam Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri riwayat al-Imam Muslim. Anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa Sayyidina Jibril satu ketika datang kepada Rasulullah. Faqala, Sayyidina Jibril bertanya, ya Muhammadu, istakait, Rasulullah, kamu ada keluhan. Jadi Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah. Sayyidina Jibril nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keluhan Muhammad? Rasulullah jawab, iya. Iya. Artinya keluhan ini ya manusiawi. Keluhan-keluhan ini itu bukan keluhan urusan apa lain, tapi keluhan manusia ya. Kayak mungkin badan pegel atau apa gitu, manusiawi. Terus Rasulullah menjawab, iya Jibril. Lalu Sayyidina Jibril bilang, Bismillahi arkika, dengan nama Allah aku ruqyah kamu. Ini Sayyidina Jibril langsung ruqyah Rasulullah. Ini ajaran buat kita. Ini itu boleh kita praktekin ini. Bukan boleh banget, ya sunnah kita praktekin kalau ada kawan-kawan, saudara atau keluarga di rumah yang kurang sehat. Bismillahi arkika. Mau diikutin? Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafasin au ainin au aini hasidin. Allahu yashfika bismillahi arkika. Agak ribet, tapi ini dibaca kalau kita punya anak lagi panas, sakit lah, apa kayak abang, apa istri lagi kurang sehat, pegang aja, pegang Bismillahi arkika, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafasin aw ainin hasidin. Allahu yashfika Bismillahi arkika. Pegang, ulang-ulang aja baca. Nah sekali lagi ini biar diamalin, biar diwiridin. Makanya kalau urusan-urusan begini tuh saya ingat waktu lagi ngaji dengan Abuya Kyai Ubaidillah dulu waktu sebelum ke Mesir. Kalau wiridan kayak begini, doa-doa kayak begini, itu sebenarnya manjur atau enggak manjur, tajam atau tumpul, itu kembalinya ke kita. Kalau yang orang nggak punya kebiasaan ngobatin orang, ya biasanya kan yakinnya kurang. Maka untuk pertama kali, kedua kali, ketiga kali, kalau lah pisau-pisau itu belum tajam, masih tumpul. Tapi kalau memang udah sekali, dua kali, tiga kali, sakit ini dia pegang, ini sakit dia pegang terus, ya kalau lah pisau itu sering diasah makin tajam. Nah makanya kalau yang mau spesialis ini ya udah tulis tuh semuanya doa-doanya, ayat-ayat Al-Qur'annya, doa-doa yang dari Nabi, baca sampai kita hafal, kemudian sampai kita paham, dan terus dipraktekin. Begitu Bang Apun. Bang Apun nanti kalau lagi di pasar ada yang kesurupan, pegang aja langsung. Jangan pakai ragu. Atau ada famili saudara kita yang kurang sehat, pegang. Kalau sekali romannya belum tajam,
Ya memang kita masih pisau tumpul, terus latih. Dan ada orang yang memang jenis pisaunya itu jenis pisau garpu. Kalau pisau garpu itu Jerman, made in Jerman asli. Maka pisau garpu itu nggak pakai diasah dia, digitu-gituin dikit juga garpu Jerman, tajam. Ada yang jenis pisau dapur, bisa tajam nggak bisa, tapi kudu disering as. Nah kita ini modelnya pisau dapur. Gitu. Makanya banyak kiai-kiai, ulama-ulama baik dari bangsa kiai atau bangsa habaib itu yang memang kalau lah pisau garpu. Jadi dia asal sekali pegang juga buat langsung. Tapi Ustaz, bisa nggak kita jadi pisau garpu? Bisa Pak Muzaki. Bisa. Dari pisau dapur bisa nggak maniinnya kembali kepada Jerman gitu? Jadi pisau garpu bisa. Caranya apa? Tazkiyatun nufus, terus kita perbaiki hati kita, jiwa kita terus taqarrub, diketin diri kepada Allah. Bisa dari pisau dapur ya kembali, bukan kembali tapi bisa menjadi pisau garpu yang tajam. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin au nafasin au aini hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika. Om Lukman, hafalin. Dia sorbannya sih memang udah kelihatan ini. Iya, ya nggak apa-apa. Karena kalau kayak gini-ginian tuh bukan cocok-cocok kan, emang mau-mauan dan spesialin. Ya Pak Juzaki ya. Kalau memang Pak Juzaki nunjuk Om Lukman, ya udah kita lantik lah kapan. Lantiknya nanti di mana? Jangan pakai keanyar-anyar, jawab. Nah selanjutnya, nah kemarin sudah kita sampaikan kalau kebetulan kita ngejenguk orang yang sakit, idza ra'ahu manzulan bihi qad ya'isa min hayatihi ustuhibba ayyulaqina qaula la ilaha illallah. Ya, ini juga termasuk yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Kalau kita jenguk orang sakit dan romannya udah mau meninggal, yang sakit juga rasanya udah putus asa sama hidup, dalam artian udah dekit-dekit lagi meninggal. Nah itu termasuk disunahkan untuk mengajarkan di telinganya lafaz la ilaha illallah. Ya, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama kata Imam Nawawi, kalau ada orang yang udah model-modelnya kayak pengen meninggal, kupingnya bisikin la ilaha illallah. Wa qala jama'atun yulakinuhu ya asyhadataini. Nah, ada juga beberapa ulama mengatakan ajarkan dua kalimat syahadat. Enggak apa-apa, sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jadi rumah kita itu selain memang sudah kita pastikan bersih dari lukisan-lukisan mistis, bersih dari patung-patung berhala, bersih dari lonceng-lonceng setan, bersih dari gambar-gambar ya yang tidak berguna kecuali gambar pemandangan. Setelah kita pastikan semuanya rumah kita itu bersih, ya, timbang hanya ada foto-foto keluarga, foto alim ulama, para habaib, para kiai, tambahkan yang enggak kaligrafi dua kalimat syahadat. Taruh di tempat yang kita sering duduk, tuh Pak Jaris. Kita sering duduk di sini nih kalau di rumah, taruh di sana. Jadi asal kita udah mulai santai, mulai apa, ngelihat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat. Ada? Woi, punya kaligrafi syahadat? Hah? Ayat kursi, pokoknya ayat kursi gitu. Udah beres. Tapi kalau bisanya tuh syahadat. Jadi kita tuh terus teringat. Mudah-mudahan dengan melihat itu, kemudian kita ikuti, kita baca, kita resapi, kita perbaharui iman kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita itu akan ditutup dengan 2 kalimat syahadat. Ya kalau udah hidup kita ditutup dengan 2 kalimat syahadat, aman udah. Dakhalal jannah, masuk surga. Enggak, kalau dihisab tetap dihisab. Kalau dihisab tetap dihisab. Kalau yang bighairi hisab, yang pertama itu ada 70.000 yang enggak dihisab. Jadi ada umat Sayyidina Muhammad itu dalam satu riwayat, ada dari umatku yang masuk surganya itu tidak dihisab. Jadi di mahsyar selesai semua proses, Allah sudah panggil semuanya, sudah diberikan keadilan, itu masuk surganya udah nggak pakai ngikutin mizan dia, nggak pakai dihitung, nggak pakai ditimbang, nggak perlu buat. Mudah-mudahan kita amin ya Allah. Nah, salah satu syaratnya miskin. Oi, miskin. Seterusnya nggak masuk kaya. Iya miskin. Ya, tapi bisa miskin bisa enggak. Jadi kalau hati kita udah kayak burung, mereka siapa ini? Yang 70.000 ini kata Rasulullah, mereka yang wala yatatayyarun, mereka yang kagak pernah percaya sama mistik-mistik tuh, burung tutit-tutit, itu nggak percaya sama sekali. Pokoknya udah nggak, artinya nggak ada kesirikan sedikit pun dalam hatinya. Dan hatinya ini seperti burung. Pengertian hatinya seperti burung, dia nggak pernah memusingkan apapun. Karena kenapa? Dia memiliki Tuhan yang segala-galanya. Berat emang ini. Maka kalau kita termasuk kriteria yang Rasulullah sebutkan, kita itu masuk surganya bighairi hisab. Itu langsung buat masuk. Yang kedua, orang yang sabar. Orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini dalam salah satu penafsiran dari ayat ini, orang yang sabar itu akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Buat masuk langsung. Mudah-mudahan jamaah rahmatul ummah ya. Iya. Makanya kalau susah-susah dikit di dunia sabarin. Susah-susah dikit sabarin. Kerja setiap bulan gaji 3,5 juta nggak nyukupin. Bilang sama bini sabarin. Nggak lama mati kita. Itu aja. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh kita ajarkan la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bagi yang udah mau deket-deket mati, mulutnya diem. Tapi kalau memang udah mau meninggal tapi mulutnya goyang aja, kita dengerin di kupingnya, dia sholawat, dia istighfar, itu jangan pakai diajarin. Jangan pakai ajarin, itu memang udah kebiasaan dia, udah pasti insya Allah meninggalnya la ilaha illallah gitu. Makanya sekarang mulut jangan digunain pakai yang kagak beres. Makanya Rasulullah itu pesannya, wala yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, pastikan mulut kamu itu, lisan kamu itu basah terus untuk zikir.
Nah ini latihan Pak. Kalau orang mulutnya basah buat zikir, sholawat, istighfar, ya ntar meninggalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Blok. Begitu kebiasaannya. Jadi sekarang, ayo, belum mati, kita biasain. Sarraha biha al-Ghadi Abu Tayyib fi ta'liqihi wa sahib al-Hawi wa Salim al-Razi wa Nasr al-Maqdisi bil Kafi wal Jurjani fi Tahrir wa Syasi fi Mu'tamad wa ghairuhum. Wa daliluhum anna al-maqsuda tadhakkur tauhid. Wa dhalika yaqifu ala syahadatain. Ya intinya tujuannya menurut ulama-ulama yang tadi kita sebutkan itu, tujuannya la ilaha illallah itu adalah mengesahkan Allah. Maka apapun lafaz-lafaz zikir, dan lafaz-lafaz zikir tersebut adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan atas keesaan Allah, itu pun sama dikategorikan orang tersebut mati ya enggak diakhiri dengan la ilaha illallah. Contohnya bagaimana? Dia mau meninggal nih ya, ngucapnya bukan la ilaha illallah tapi subhanallah, subhanallah, ya sama. Allahu akbar sama. Alhamdulillah, alhamdulillah sama. Apa aja lah yang menunjukkan atas keesaan Allah. Ya istighfar, salawat. Ya salawat kan mintanya sama Allah buat Sayyidina Muhammad. Istighfar kan minta ampunnya kepada Allah. Atau nama-nama Allah, ya Hafiz, ya Karim, ya Karim, ya Rahim, ya Rahman, sama semua. Karena kalimat zikir apapun, ya kalimat-kalimat Allah yang Allah ajarkan, ya saat itu menjadi akhir daripada hayat kita, itu juga masuk kategori yang enggak meninggalnya alat tauhid atau meninggalnya la ilaha illallah. Oh itu sama Pak Jum'at Zaki, sama. Susah loh Allah itu bilang begitu, emang gampang. Kalau mulut kita nih kagak kebiasaan begitu, susah Pak. Gitu. Tapi kalau memang lisan kita udah gampang, Allah, emang pikiran hatinya udah terikat, tergantung, bersandar sama Allah, blok meninggal. La ilaha illallah masuk kategori. Zikir dikit aja terburu-buru. Itu model kita. Zikir 33 terburu-buru. Enggak kali kita subhanallah, apa tahu? Benar enggak? Padahal 33. Coba kalau kita bacanya subhanallah sambil ngerenungi maha suci Allah. Enak. Iya, apaan tahu? Iya, giliran zikir kayak begitu pengennya cepet. Tapi kalau giliran gibah mah ngomongin orang 3 jam juga romannya, nambah kopi. Bener kagak gitu? Aduh, astagfirullahalazim. Ya Allah ampunin kami, ya Allah ampunin jamaah kami semuanya, ya Allah. Dan saat mengajarkannya itu jangan terkesan maksa. Cukup bisikinnya pelan, Allah bang, udah. Ucapin nih, wah, dia kaget, ujung-ujungannya jangan. Iya, begitu dia enak ntar. Ingat ya, ini buat yang mulutnya diam. Tapi kalau yang kelihatan mulutnya goyang mah udah, kita dengerin gue. Udah. Itu mah jangan pakai diajarin, emang Allah yang bimbing. Semuanya juga Allah yang bimbing. Tapi ada waktu yang memang Allah terus berikan kebiasaannya itu berlaku. Saat dia tidak memiliki kemampuan, maka Allah berikan kemampuan dia untuk ya tetap terbiasa kepada kebiasaan dia. Gitu. Maka Rasulullah di akhir-akhir wafatnya itu terus dialog Rasulullah. Maka ada riwayatnya pada saat Rasulullah diberikan pilihan oleh
Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut yang disampaikan kepada Sayyidina Jibril, kalau kau ingin aku tunda, maka aku akan tunda. Maka saat itu Rasulullah jawab, dan itu terdengar di telinga para sahabat saat itu. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, itu Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Rasulullah malah milih akhirat itu tawaran, Pak. Kalau kata Nabi bilang, iya, tunda, ya, kagak berani malaikat. Emang instruksinya dari Allah. Jadi Rasulullah doang yang diperlakukan begitu. Kita mah kagak ada. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau udah nyampe ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Nggak ada tawaran lu masih mau hidup. Ya, model kayak kita mau hidup terus. Nggak ada. Cuma hanya Rasulullah. Makanya saat Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, itu udah prosesnya udah kayak begini. Pilih, kalau mau ditangguhin, kalau memang ini terserah engkau. Rasulullah Rafiqul A'la, kedengeran. Saat proses itu, tangan Rasulullah itu mundar-mandir ke gayung. Sampai Sayyidah Fatimah itu, kalau kata orang kita mah bukan nangis gerung-gerung, bukan. Udah kagak tega banget, ya Allah, Mbak, sakit banget ya, Mbak. Itu Sayyidul Mursalin. Malaikat maut nyabutnya itu bukan kayak nyabut-nyabut Binyamin Netanyahu. Pelan, takut banget lah. Lo takut lah. Kalau kata orang Betawi itu, kalah injak kalah banting. Kasarnya ya kalah posisi lah, kalah derajat juga, kalah level. Jibril aja melengos. Makanya kan saat proses sakaratul maut yang terjadi pada Sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril itu melengos, Pak. Makanya kan Rasulullah bilang, Jibril, ngapa sih jadi melengos? Enggak, aku enggak tega ngeliat engkau ya Muhammad. Coba, itu Sayyidina Muhammad yang meninggal. Bener kan Jibril? Bagaimana? Kuat kali gitu, tega gitu Jibril. Enggak, miring mukanya. Enggak mau ngeliat ya. Jibril, ngapa jadi melengos begitu? Enggak, aku enggak tega ngeliat engkau ya Muhammad. Itu malaikat maut udah kagak boleh sembarangan, nyabutnya pelan banget. Loh, karena kena sanksi dia kalau macam-macam. Shallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah temuin kita dengan Rasulullah. Makanya kan ada yang beredar itu, biarinlah rasa sakit ini semuanya tumpah ke aku, tapi jangan kau berikan rasa sakit ini kepada umatku. Bighaddin nazar an sihhati hadzal hadis atau dhafi. Ya kita nggak ngelihat ini dhaif atau sahih hadis ini, tapi ini artinya, maknanya atau kandungannya ini cukup benar. Artinya, iya, lebih dari itu mungkin untuk Nabi Muhammad karena saking sayangnya sama kita. Maka saat dia ditawarkan oleh Allah nanti di akhirat, irfa ra'saka sal tu'ta isba tusyaffa, angkat kepala engkau, minta maka akan diberikan apa saja, tolong maka akan diberikan pertolongan kepada engkau dan diizinkan untuk memberikan pertolongan. Itu yang pertama keluar apa? Ummati. Kita yang dipikirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Perih banget Pak, makanya dah ngeri dah kalau, makanya biar sering-sering ngomongin ginian. Biar hati kita itu, terus jiwa kita itu makin cakep, makin bersih. Kalau kagak ngomongin ginian ini, ramanya kita berani banget sama maksiat. Berani banget sama bohong, berani banget sama curang. Tapi kalau sering-sering ngomongin begini, sama yang ajakan-ajakan nafsu yang membawa kita kepada kemurkaan Allah itu langsung ciut. Maka betul kata Nabi, perbanyak ingat mati. Perbanyak mengingat hal-hal yang bisa menghilangkan kelezatan hidup. Iya.
Dan ntar sama bini pulang tahlil aja, udah tahlil di kasur. Tahlil aja, tahlil. Kata bininya, bini laki gue ini kali ya, mau bukasin kali ya. La ilaha illallah Muhammadur. Dan kata qala ashabuna wa ghairuhum, terakhir kata Imam Nawawi, ulama-ulama kami dari mazhab Imam Syafi'i juga yang lainnya mengatakan kalau bisa yang ngajarin talqinnya itu jangan ghairu warisin ayakunal mulaqqin, ya hendaknya lah yang ngajarin talqin itu bukan ahli waris, la'alla yattahimahu wa la'alla yakhruja min talqinihi wa illam yahdurhu illa al-warasah laqanahu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti ada kecurigaan satu sama lain. Kalau ini mau boleh enggak, boleh dipakai, boleh enggak. Artinya siapapun yang saat itu hadir, ayahnya, mamahnya, anaknya yang mau meninggal, siapapun di situ yang hadir, arfaquhum, yang paling lembut, ya, maka hendaknya lah dia mengajarkan ya tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah akhiri ayat kita dengan ayat barang-barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil